Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini, Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat dari Allah SWT, atas kesehatan yang diberikan oleh Allah. Dan Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita mohon berdoa kepada Allah SWT agar kegiatan kali ini diberikan kelancaran dan tentunya mendapat ilmu yang bermanfaat. Baiklah, untuk memimpin doa, Bapak tunjuk ketua kelas untuk memimpin doa ya. Nak Nur Latifah itu, silakan dipimpin doa, Nak. Ya Pak, siap gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, pinter ya. Eh, Nak Nur Latifah sudah berani untuk memimpin doa sama teman-temannya sekalian. Setelah itu Bapak ingin mengcross-check anak-anak rata-rata hadir semua ini ya. Hadir semua ya. Hadir, Pak. Hadir Pak. Oke. Nanti yang apa untuk memastikan yang tidak hadir Bapak absen ya. eh Nur Latifah hadir ya. Hadir Kemudian oh, ini Pak. hadir. Renawati hadir. Fatur Rahman hadir. Suhdi hadir. Alhamdulillah semuanya sudah hadir di ruang kelas ini. Ini saya tengok kelasnya di belakang itu ada sampah tuh anak yang paling belakang tolong dibersihkan ya nak ya. Baik, Pak. Ah, ya itu nampaknya ya, ada bekas makanan jajan apa itu kok dibuang di sembarangan. Itu kalau besok kalau kira-kira ada sampah di belakang nampak berserakan itu ada kesadaran dari antara kalian untuk bisa membersihkan ya. Sebelum Bapak masuk materi ini kita banking dulu ya. Baik, Kira-kira Pak. siap? Siap, Pak. Supaya kita itu eh, badan kita refresh kembali, otak kita pun refresh, ya kita lebih bisa memaksimalkan perhatian kita untuk mengikuti pelajaran dengan Bapak ya. Nanti kalau Bapak bilang tepuk tepuk pagi itu tepuknya satu. Kalau Bapak bilang tepuk siang tepuknya dua. Nanti kalau Bapak tepuknya sore tepuknya tiga. Nanti kalau tepuk malam tepuk tepuk ya. Pak, anak-anak perhatikan semuanya. Bapak contohkan. Baik. Baik, Pak. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, tepuk tangannya tidak akan ke pipi. Jadi jangan jangan tidur tapi ya. Untuk nempelkan aja supaya sebagai simpul tanda kita ngikuti instruksi dari Bapak. Kira-kira semua bisa ya? Bisa, Bisa. Pak. Oke. Untuk selanjutnya, eh, sebelum Bapak memulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang tujuannya dulu. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya memahami pengertian hadas dan najis. Yang kedua menjelaskan macam-macam dari hadas maksud saya. Kemudian yang ketiga menerapkan tata cara bersuci dari hadas. Yang keempat memahami pengertian dari najis. Yang kelima
menjelaskan macam-macam dari najis. Kemudian yang keenam, menerapkan tata cara bersuci dari najis. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai dalam proses kegiatan pembelajaran di materi fikih sama Bapak ini. Nah, untuk selanjutnya kita melangkah ke kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, ini Bapak akan jelaskan dari aspek yang Bapak eh, sediakan. Ini silakan anak-anak untuk bisa menyimak dari infografis yang Bapak tampilkan di depan ini. Ya, tolong apa anak-anak yang di belakang itu tolong memperhatikan ya. Jangan ngobrol dengan kawannya sendiri. Ya, nanti nggak paham. Nah, coba Ya, Pak. setnya tentang pengertian toharoh. Nah, toharoh itu dari bahasa toharoh. Ini mohon maaf ini karena Bapak laptopnya tidak bisa untuk aplikasi Arab, jadi Arabnya udah bolak-balik ini. Oh, bisa nanti. Itu sebenarnya ya itu artinya toharoh yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah bahwa toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan yang telah dilakukan oleh syariat Islam. Di sini ada pendapat ulama yang konsen dalam meneliti atau karyanya tentang toharoh ini, yaitu Imam Ibnu Rushd. Toharoh ini dibagi menjadi dua, ya, Nak, ya. Ada toharoh dari hadas dan toharoh dari khubs atau najis. Nah, di sini Bapak terangkan kalau toharoh dari hadas ini membersihkan diri dari hadas kecil. Nah, cara membersihkan hadas dari kecil yaitu dengan wudhu, dan kalau membersihkan hadas besar yaitu dengan mandi. Kemudian toharoh dari khubs atau najis yaitu membersihkan diri dari pakaian, tempat, tempat ibadah atau badan dengan menggunakan air. Lalu slide berikutnya tentang najis, hadas, alat dan cara membersihkannya. Nah, pengertian najis bahasa adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut syarat berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah seperti darah dan kencing. Ya. Kemudian bagaimana Pak cara membersihkan najis? Cara membersihkan najis, istijmar dan ismar. Istinja dan istimar. Istinja itu eh, adalah setelah hitung air besar dibersihkan menggunakan air. Nah, istijmar itu apabila kita setelah buang air besar, kita mau bersuci dengan air tapi nggak ada, maka boleh menggunakan sejenisnya menggunakan alat bersuci yaitu dengan batu. Nah, kalau misalkan kita di dalam kita nggak ada air, lalu pakai batu nggak ada, Pak. Nah, ini ada beberapa penjelasan kaitannya tentang itu. Kita boleh menggunakan benda yang bisa meresap, yaitu seperti tisu. Nah, dengan cara menggosok atau menyiram. Oke, sekarang pengertian hadas. Hadas secara etimologi ialah seorang yang tengah berhadas, sedangkan cara terminologi adalah sesuatu yang mengotori anggota tubuh yang bisa mencegah sholat, seperti orang yang junub, haid, nifas, dan lain-lain. Jadi orang yang junub, haid, nifas ini menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan atau dapat mencegah sahnya sholat. Jadi uh, lalu set berikutnya tentang cara bersuci dari hadas. Nah, dan berdasarkan jenis-jenis hadas yang telah diketahui, ada yang disebut dengan hadas kecil dan ada yang disebut juga dengan sebagai hadas besar. Nah, perbedaan jenis hadas ini juga berlaku bagi perbedaan cara mensucikannya. Nah, cara membersihkannya, hadas kecil itu berbeda dengan hadas besar. Ada caranya masing-masing. Cara bersuci dari hadas kecil, nah, jadi dengan wudu kalau ada
air. Kalau tidak ada air gimana Pak? Nah, boleh dengan cara tayamum. Ini adalah suatu keringanan. Tayamum adalah bentuk rukhsah keringanan untuk bagi kita yang dalam keadaan kesulitan untuk melaksanakan ibadah sholat, namun kita tidak mendapatkan air, boleh dengan tayamum. Kemudian cara bersuci dari hadas besar. Caranya bagaimana bersucinya Pak? Dengan mandi, mandi seluruh tubuh badan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan hadas kecil dan hadas besar. Kemudian alat-alat untuk bersuci. Ada apa? Alat suci ada air. Air untuk bersuci dari najis adalah ini ternyata Rasulullahnya Arabnya juga kocar kacir ini ya, mohon maaf ya karena laptop Bapak nggak ada aplikasi Arabnya, tapi bisa kita lihat artinya ya. Air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya atau baunya. Oke, kemudian pembagian air yang digunakan untuk bersuci. Ada air mutlak, air mutamal, air mutanajis, air musamas. Itu pembagian air yang digunakan untuk bersuci. Kemudian bawahnya 7 macam-macam air yang boleh disah, yang boleh dan sah untuk bersuci. Ini adalah 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ada air hujan, air laut, air salju, air sungai, air embun, air sumur. Jadi kalau seandainya kita yang hidupnya di pinggir perairan sungai, ya boleh kita pakai air untuk bersuci. Yang kita tinggal di pinggir pantai, boleh menggunakan air laut untuk bersuci. Oke, selanjutnya yaitu debu yang suci. Nah, ini kalau tak ada air dengan debu untuk bersucinya. Seorang yang ingin bersuci dalam artian bersuci dari hadas dan dia tidak menemukan air untuk itu, maka diberikan kemudahan untuk masa itu yaitu dengan bersuci dengan debu yang disebut dengan istilah tayamum yang Bapak masukkan di atas tadi. Kemudian benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Nah, ini juga bisa untuk bersuci seperti itu, tisu, kayu dan semacamnya. Nah, ini khususnya untuk menghilangkan najis seperti untuk istinja. Kalau istinja tadi tidak ada air, boleh menggunakan batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Kemudian pembagian najis. Nah, najis ini secara wujudnya ya maksudnya ya, ke dalam dua macam, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu pada dasarnya adalah najis yang dapat terlihat, dapat dilihat melalui indera mata kita, jelas nampak, yaitu warnanya maupun baunya, kotoran, kencing dan darah. Najis hukmiyah ada bekasnya tapi tidak dapat dilihat. Jadi cara apa? Contohnya seperti air kencing yang mengenai baju yang kemudian kering, sedangkan bekasnya tidak nampak. Oke, selanjutnya najis dibagi menjadi tiga menurut timbangannya ya. Ada najis mughalladhah yaitu najis berat. Najis ini disucikannya tentunya cara mensucikannya tidak mudah seperti najis yang lain karena termasuk najis yang berat. Jadi bagaimana cara mensucikannya? Yakni dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali dicampur dengan lumpur air atau tanah liat. Nah, lanjut kemudian najis mukhafafah, yakni najis ringan. Nah, najis mukhafafah ini eh, adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu dan eh, selain susu asal selain itu yang belakang jangan ngantuk ya. Nanti ngantuk di Iya, belakang itu. Pak. Udah siang, Pak. Ya, sabar ya. Kemudian najis mutawasitoh, yaitu najis yang sedang atau najis pertengahan. Najis mutawasitoh ini adalah najis seperti kotoran manusia, ya, kotoran binatang, semacam kayak tai cicak. Nah, itu najis. Nah, darah itu juga termasuk najis. Cara mensucikannya adalah mengalir air sehingga dapat menghilangkan bekas dan hilang pula sifat-sifatnya seperti warna, rasa maupun baunya, baik najis sifat ainiyah maupun
alamiah, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat. Nah, ini perhatikan ini apa namanya? Bapak buat seperti ini supaya anak lebih mudah memahami najis yang harus disucikan. Nah, itu ada kotoran manusia, ada haid, ada nifas, itu untuk memudahkan simbol-simbol ini kepada kita agar kita teringat, oh daging bangkai itu apa ya? Najis gak ya? Masuk sesuatu yang najis. Jadi memudahkan mengingat kita. Lanjut, selanjutnya pembagian hadas. Hadas itu ada hadas kecil, yaitu orang yang dalam keadaan bernajis disebabkan buang hajat selama belum beristinja, maka ia tetap dalam keadaan berhadas kecil. Jadi kalau apa kita habis BAB atau buang buang hajat itu termasuk bagian dari najis. Bagian dari hadas 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 kecil ya, cara membersihkannya cukup dengan istinja. Kemudian hadas besar ya, ini dalam keadaan seseorang yang bisa kembali suci manakala dia harus mandi besar. Gitu. Sebab-sebab orang berhadas. Nah, ini diantaranya karena setubuhnya suami istri. Nah, itu. Kemudian keluar air mani meskipun tidak dikarenakan karena bercampur atau setubuh ya. Kemudian sebab buang kotoran air karena yang keempat karena nih nifas ya, saya kira itu yang saya sampaikan, yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami eh, materi yang Bapak tampilkan dalam infografis ini. Untuk selanjutnya anak-anak akan Bapak bagi beberapa kelompok. Ini jumlahnya berapa ya? Oh, ada 20 apa ada 6 15 anak ya. Oke, 15 anak ini Bapak bagi 3 kelompok. Nanti dari masing-masing kelompok Bapak meminta untuk mendiskusikan hasil dari sumber baca kalian melalui memperhatikan Bapak dan sumber baca dari buku yang nanti Bapak bagikan ke kalian. Nanti tolong itu dituangkan dalam kertas karton. Ini Bapak kebetulan menyediakan kertas kartonnya ya. Ini yang tadi kertas kartonnya untuk narrativa. Yang ini untuk atur. Yang ini untuk ini, kelompok ini ya. Dari beberapa eh, kelompok masing-masing kelompok, setelah kelompok ini, coba kalian menunjuk di antara kelompok masing-masing untuk menjadi setan atau menjadi jaga toko atau apa istilahnya ya, jaga setan di tokonya masing-masing ya. Nah, 1 orang saja. Nanti setelah eh, kalian bentuk, apa kalian tunjuk siapa yang jadi penjaga toko, yang selebihnya dari anggota yang lain eh, melakukan apa istilahnya ya, belanja belanja informasi ke ke kelompok yang lain. Tapi yang jaga setan itu 1 orang saja. Nanti yang menjaga setan menawarkan produknya dari hasil diskusi kalian yang kalian tuangkan di kertas karton masing-masing. Nah, setelah itu eh, dari anggota kelompok yang berbelanja informasi ke kelompok lain, nanti sepulangnya mereka kembali ke kelompoknya mereka masing-masing, mereka dapat menjelaskan kepada temannya yang jaga setan. Nah, kemudian setelah kalian kembali ke kelompok masing-masing, Bapak ingin memastikan sejauh mana pemahaman di antara beberapa kelompok itu untuk memahami materi yang ada di kelompok lain. Ini maksud Bapak untuk apa namanya ya, mempersamakan persepsi kita mengenai materi yang kita Ya, bahas. Pak. Baiklah,
Ya, saya kira cukup sekian dari Bapak. Bapak menunggu beberapa jam yang berapa menit ke depan. Kalau kalian sudah menyusun seperti instruksi Bapak, saya kira cukup. Nanti kita bahas bersama atau merefleksikan bersama tentang materi yang kita bahas hari ini. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Baiklah, anak-anakku semuanya, waktunya sudah siap. Saya kira dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Saya kira pembelajaran kali ini dapatlah kita pahami tentang apa itu hadas, apa itu najis, dan pembagian najis itu apa saja, dan pembagian najis itu apa saja, dan bagaimana cara mensucikannya. Mudah-mudahan apa yang kita pahami bersama bisa diambil kesimpulannya dari masing-masing kalian untuk memahami materi ini. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak, pas 20 menit. Menurut saya tapi. Saya lihat dari Bapak start sampai selesai 20 menit. Nanti kode-kode aja Pak ya. Ya, sip. Oke, siapa lagi Mana nih, Bu? admin nih? Adminnya tidur. Ketiduran. Halo? Oh, terkunci. Buatin. Recordingnya masih jalan itu, Bu? Bu, apa